Guys, pernah gak sih lo kepikiran kenapa ya Indonesia yang kaya rempah-rempah ini dulunya didatengin rame-rame sama orang Eropa? Kayak jauh banget gitu loh. Naik kapal berbulan-bulan, emang ada apaan sih di sini? Nih jawabannya, simple sih, tapi bikin geleng-geleng kepala. Dulu tuh rempah-rempah kayak gini nih, di Eropa tuh super rare banget dan mahal. Bayangin aja buat bikin makanan yang rasanya wah dikit aja mereka butuh impor dari jauh. Harganya juga kayak berlian. Nah, di Eropa sana cuacanya kan beda jauh sama kita yang tropis gini. Pas musim dingin, makanan tuh jadi hambar, gak ada rasa. Rempah-rempah itu tuh kayak magic powder buat mereka. Selain buat masak, katanya sih buat obat juga, angetin badan pas lagi winter. Tapi nih ya, buat dapetin rempah-rempah ini orang Eropa itu gak bisa langsung nyampe ke Indonesia gitu. Ada jalur perdagangan yang panjang banget, lewat banyak perantara pula. Yang paling kuat tuh kayak pedagang-pedagang dari Arab sama Itali. Mereka tuh kayak middleman gitu, beli di Asia, jual mahal di Eropa, untungnya gede banget. Nah, lama-lama para raja dan pedagang di Eropa tuh mulai kesel dong. Masa untung terus-terusannya lari ke orang lain. Mereka mikir keras gimana caranya biar bisa langsung dapetin rempah-rempah dari sumbernya tanpa lewat perantara lagi. Dari sinilah petualangan gila-gilaan dimulai. Maka dimulailah era penjelajahan samudra. Mereka nyari jalur laut baru buat ke Asia. Bayangin aja naik kapal gitu, terombang-rombang di lautan luas, gak ada GPS kayak sekarang, modalnya cuma peta seadanya sama keberanian yang nekat. Salut sih sama mereka. Awalnya sih banyak yang nyasar, kayak si Columbus nih. Niatnya mau ke India, malah nyampe ke benua Amerika. Ya beda benua bro, tapi ada juga yang berhasil. Misalnya Vasco da Gama dari Portugis yang akhirnya nemuin jalur laut ke India lewat ujung selatan Afrika. Nah, dari sini tuh pintu buat bangsa Eropa datang ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia itu mulai kebuka lebar. Gak lama setelah itu, bangsa Portugis jadi yang pertama nyampe ke wilayah yang sekarang jadi Indonesia. Tepatnya di Malaka. Awalnya sih tujuan mereka cuma buat dagang rempah, tapi yang namanya juga manusia lama-lama pengen lebih. Habis Portugis datang, negara-negara Eropa lain kayak Spanyol, Belanda, sama Inggris itu ikutan kepo dan pengen nyicipin gurihnya bisnis rempah. Jadilah mereka saling sikut, rebutan wilayah, bikin perjanjian, bahkan sampai perang segala. Nah, yang paling legend di antara mereka semua tuh ada Belanda. Mereka bikin perusahaan dagang raksasa yang namanya VOC. Ini bukan cuma perusahaan biasa guys. VOC ini punya kekuasaan kayak negara dalam negara. Mereka bikin bisnis, aturan sendiri, punya tentara, bahkan bisa perang dan bikin perjanjian sama penguasa lokal. Sayangnya kedatangan bangsa Eropa itu gak selalu indah buat kita. VOC ini kerjanya cuma mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia, terutama rempah-rempah. Mereka juga sering maksa penduduk lokal buat kerja rodi tanpa upah yang layak. Sedih sih kalau diingat. Tapi bangsa kita juga nggak diem aja dong. Dari Sabang sampai Merauke banyak banget pahlawan-pahlawan yang berani ngelawan penjajahan. Mereka berjuang mati-matian demi kemerdekaan tanah air. Nah, dari semua kejadian itu kita bisa belajar banyak banget. Kedatangan bangsa Eropa dulu emang punya dampak yang besar buat sejarah Indonesia. Tapi yang penting tuh kita sebagai generasi muda harus terus menghargai perjuangan para pahlawan dan menjaga kekayaan alam serta budaya kita. Gimana menurut kalian guys? Apakah ada pendapat lain soal kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia? Coba tulis di kolom komentar. Jangan lupa like and share video ini kalau kalian suka. Terima kasih.